Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17, Trauma yang susah untuk disembuhkan. Tenang aja Mbak Yuni, nanti saya yang kasih tahu ke Nyonya Rosa, kalau saya yang minta Mbak Yuni menemani saya. Balas Salma, baik non, nanti saya kesini lagi. Pamit Yuni. Yuni baru saja keluar dari kamar, Ari sudah nongol di depan pintu kamar Salma. Salma, boleh saya masuk? Tanya Ari. Kebetulan pintu kamar gadis itu terbuka lebar. Salma sedikit melirik dari tempat duduknya. Masuk aja Pak Ari. Jawabnya ketika tahu siapa yang datang. Setelah dapat izin, Ari masuk ke kamar gadis itu dan duduk di sofa. Salma, sebelumnya saya minta maaf. Rekaman CCTV yang kamu minta ternyata sudah tidak tersimpan di ruang sentral keamanan. Ucap Ari, raut wajah kecewa, dan helaan napas panjang muncul di diri Salma, rencananya sudah bisa dipastikan gagal total. Ternyata Tuhan tidak berpihak padaku. Mendesah Salma, salah satu tangannya memijat pelipisnya. Sepertinya bagian keamanan sudah diperintahkan untuk menghapus rekamannya. Tutur Ari, saya kalah cepat rupanya dengan sang pemilik perusahaan. Sudut bibir Salma terangkat, tersenyum kecut. Kalau begitu terima kasih atas usahanya, Pak Ari. Sama-sama, kalau begitu saya kembali ke kamar. Selamat beristirahat. Pamit Ari. Ya, Pak Ari. Sekarang apa yang harus aku lakukan jika rekaman CCTV-nya tidak ada? Jam 23 WIB. Pria arongan itu sudah berdiri di depan pintu kamar yang di tempat Salma. Salah satu tangannya sudah mulai memegang kenop pintu. Namun sebelum membuka pintu, tangan pria itu menariknya. Ada rasa ragu untuk masuk ke dalam. Tapi hatinya ingin masuk ke dalam, ingin melihat keadaan gadis itu. Cek kenapa juga ingin tahu keadaan dia. Kesal sendiri pria itu, lalu mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar Salma. Sedangkan gadis yang ingin dilihat oleh pria itu, sudah tertidur pulas dan merasa nyaman karena Yuni menemaninya di kamar. Dan meminta Yuni untuk tidur di sisi ranjang yang lainnya. Serta tak lupa mengunci pintu kamar dan membiarkan kuncinya menggantung di pintu. Pria itu berniat untuk kembali ke ruang kerja. Padahal dia melewati kamarnya namun terlihat tidak ingin tidur di kamarnya bersama Yasmin. Pria itu hanya menatap sendu ketika melewati kamarnya. Malam ini gadis itu aman. Yasmin terlihat gelisah menunggu suaminya yang belum juga datang ke kamar. Sudah jam 11 malam lewat, kenapa Kak Kavin belum masuk ke kamar juga? Gumam Yasmin sendiri, sambil menatap pintu kamar, berharap suami yang ditunggu akan datang. Apa Kak Kavin lagi banyak kerjaan, sampai lupa untuk beristirahat? Sebaiknya aku ke ruangan kerjanya saja. Gumamnya kembali, wanita itu beringsut dari pembaringannya. Lalu segera memakai kimononya untuk menutupi tubuhnya yang sudah mengenakan linge berwarna merah membara. Sangat menggoda jika melihatnya. Kemudian wanita itu bergegas keluar kamar dan menuju ruang kerja Kavin. Sayang. Kavin sudah berbaring di sofa panjang, dengan kedua tangannya terlipat di dada, dan kedua netranya sudah terpejamkan. Mendengar ada suara wanita, pria itu yang baru saja memejamkan matanya langsung mengerjap-ngerjap dan melihat siapa yang masuk. Kamu belum tidur? Tanya Kavin. Sayang, aku tuh nungguin kamu ternyata malah tiduran di sini. Ujar Yasmin, wanita itu mendekati suaminya.
Lalu melebarkan kedua pahanya, kemudian duduk di atas tubuh suaminya. Setelahnya mencondongkan dirinya agar lebih dekat wajahnya dengan wajah Kevin. "Apakah Kak Kevin tersinggung dengan Papa?" tanya Yasmin. Tangan wanita itu mengusap rahang suaminya, gayanya bak wanita penggoda. "Ya," jawab datar pria itu, tapi pria itu sedang merasakan si gogonnya. Si gogon sudah ditindih oleh bagian feminim istrinya, tapi tetap tidak ada reaksinya, masih loyo lembek. "Yasmin, bangunlah dari tubuhku, aku sedang lelah," pinta Kevin dengan halusnya. Biasanya walau lelah, Kak Kevin tidak menolak jika aku duduk atau berbaring di atas tubuh Kak Kevin. Sahut Yasmin, wanita itu mulai mengecup leher Kevin dan menyesapnya. Namun tangan Kevin segera memegang kepala Yasmin agar menjauh dari lehernya. Entah mengapa Kevin sedang tidak suka, dan yang jelas menolak dicumbui. "Bangunlah, sebelum aku bertindak kasar kepadamu," seru Kevin. Yasmin langsung berwajah masam, kemudian bangkit dari atas tubuh suaminya dengan perasaan kesal. "Kak, kamu sedang marah denganku kah?" Kevin mendesah, lalu mengganti posisi tidurnya menjadi duduk. "Bukan marah Yasmin, tapi sebaiknya kita kembali mengingat ucapan papa kamu, alangkah baiknya jika kita berpisah. Aku kasihan denganmu, seharusnya kamu dapat suami yang bisa membahagiakan dirimu lahir batin. Dan sudah waktunya kamu memiliki anak. Sedangkan denganku, terus terang aku tidak bisa membahagiakanmu secara batin." "Apa berpisah? Tidak, aku tidak mau berpisah denganmu, Kak." Kedua netra Yasmin mulai berkaca-kaca mendengarnya. "Kak, aku bahagia hidup denganmu. Bukankah sejak kejadian kamu kecelakaan aku menerima kekuranganmu? Lagi pula kakak juga sudah membahagiakan batinku dengan cara lain. Sedangkan untuk masalah anak, aku tidak memikirkannya. Kita berumah tangga, harus bersama-sama dalam keadaan suka dan duka, Kak." Imbuh Yasmin dengan air mata yang sudah mulai mengalir. Kevin sejenak tersentuh dengan kata-kata Yasmin yang begitu lembut, merasa dirinya sangat dicintai Yasmin. "Tetap saja aku merasa bersalah, sebagai pria yang tak sempurna," balas Kevin. "Kak," wanita itu langsung mendekap suaminya dari samping, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Kevin. "Kak, jangan bicarakan masalah perpisahan, di antara kita tidak akan ada perceraian. Aku sangat mencintaimu, Kak Hicks. Wanita itu mulai terseduh-seduh. Pria itu tidak membalas dekapan istrinya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Yasmin." "Aku sudah bahagia denganmu, Kak Kevin Hicks. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar, pikirannya semakin bertambah, tapi melihat Yasmin menangis terseduh-seduh. Hati pria itu malah tidak tersentuh, justru biasa saja. "Apa karena papa membahas masalah pewaris, kakak ingin berpisah denganku? Tapi apa yang dikatakan papa memang benar kak, akulah pewarismu jika kakak telah tiada," ujar Yasmin pelan, namun ada penekanan di kalimat terakhirnya. "Cek pewaris lagi," batin Kevin. Dalam hati pria itu mulai kembali malas menanggapi wanita itu, sudah betul dia menghindar tidak masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi wanita itu yang menghampirinya. Sebenarnya tidak salah juga, sudah sewajarnya istri mencari keberadaan suaminya. "Yasmin, istirahatlah." Pria itu melepaskan kedua tangan istrinya, tanpa menjawab pertanyaan wanita itu. Kemudian mengusap air mata yang sudah jatuh pipi Yasmin dengan lembutnya. "Aku antar ke kamar," ujar Kevin. Pria itu merangkul bahu istrinya, lalu mengantarnya ke kamar untuk beristirahat.
Malam ini aku tidur di ruang kerja, aku butuh waktu untuk diri sendiri. Sekarang kita jangan bahas dulu tentang pembicaraan tadi. Ujar Kevin, setelah merebahkan tubuh Yasmin di atas ranjang, lalu menyelimutinya. Yasmin hanya bisa menangis terseduh-seduh, lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Jangan pernah berpikir untuk menceraikanku. Aku akan berusaha agar tidak pernah terjadi perceraian Kak Kevin sampai kapanpun. Tanpa ada rasa keinginan untuk menemani istrinya yang masih menangis di atas ranjang. Pria itu tetap teguh keluar dari kamar dan tidur di ruang kerjanya. Keesokan hari. Sebelum jam 8 pagi, Mama Rosa sudah mendatangi kamar Salma. Pagi Nyonya. Sapa Salma yang sedang merapikan meja. Duduk Salma, ada yang ingin ibu bicarakan. Pinta Mama Rosa yang sudah duduk di sofa terlebih dahulu. Baik, Nyonya. Gadis itu bergegas duduk. Tanpa bertanya tentang kesehatan Salma, Mama Rosa meletakkan lembaran kecil di hadapan Salma. Membuat gadis itu merasa heran. Ini sebagai tanda ganti rugi atas pelecehan yang dilakukan Kevin, dan ibu harap kamu tidak memperpanjang masalahnya. Pinta Nyonya Rosa. Gadis itu mengambil dan membaca lembaran kecil itu. Cek sebesar Rp 100 juta, 00. Kemudian gadis itu meletakkannya kembali ke hadapan Mama Rosa. Gadis itu mengulas senyum di wajahnya. Nyonya seorang perempuan dan juga seorang ibu, bukan? Mama Rosa menganggukkan kepalanya, tanda membenarkan ucapan gadis itu. Andaikan Nyonya memiliki anak perempuan dan ada pria yang melecehkan anak Nyonya dan berbuat kasar. Kemudian pria itu atau keluarganya tiba-tiba datang memberikan sejumlah uang sebagai tanda ganti rugi. Apakah Nyonya menerimanya, sedangkan anak Nyonya psikisnya terganggu? Trauma yang susah untuk disembuhkan, dan itu pun dalam jangka waktu lama. Sungguh dengan tenangnya Salma berkata pada wanita tua itu, "Glek." Sesaat Mama Rosa tercekat dengan salivanya sendiri, dan agak susah untuk bernapas. Nyonya pasti tidak akan menerima uangnya, bukan? Karena uang itu pun tidak bisa membuat anak Nyonya sembuh dari rasa traumanya dengan cepat. Kata Salma yang masih tenang dan lembut, akan tetapi menusuk hati Mama Rosa sebagai seorang ibu dan wanita. Setelah Salma berkata, mereka berdua pun terdiam, membeku, lidah Mama Rosa keluh untuk berkata. Setelah Salma berhasil memutarbalikkan keadaan, Nyonya Rosa, tahukah saya merasa dejavu pagi ini setelah melihat cek itu? Tunjuk Salma. Mama Rosa bergeming. 4 tahun lalu, bapak saya kecelakaan, ditabrak oleh seorang pria. Pria itu tidak pernah meminta maaf ke saya selaku anak korban. Dan melayat ke rumah ketika bapak saya telah dinyatakan meninggal di tempat. Hati gadis itu mulai sedih, mengingat kejadian itu, akan tetapi dia berusaha melanjutkan ceritanya. Pria itu hanya mengutus seseorang untuk datang mengantarkan uang untuk keluarga saya. Begitu sulitkan pria itu datang dan meminta maaf. Apakah semua orang kaya seperti itu, Nyonya? Susah berkata maaf, padahal yang berbuat salah pria itu hingga menghilangkan nyawa orang yang tidak punya salah dengannya. Hanya mengantarkan sejumlah uang, lalu masalah selesai begitu saja. Tutur salam dengan mata yang mulai berembun, gadis itu menatap Nyonya Rosa. Mama Rosa kembali menelan salivanya dengan kasarnya, kedua tangannya pun saling meremat. Karena tahu siapa pria yang dibahas oleh Salma yaitu Kevin, sejenak jemari gadis itu menghapus buliran bening yang sudah ada di ujung ekor matanya. Selama 4 tahun saya hidup tanpa kedua orang tua, datang dari desa ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan.
dengan tujuan untuk merubah kehidupan saya sendiri. Saya berjuang sendiri, tidak ada lagi tempat saya mengadu dan berlindung, hanya ada diri saya sendiri, Nyonya Rosa. Sejenak gadis itu menjeda ucapannya. Kejadian yang menimpa saya kemarin, kepada siapa saya harus mengadu, mengatakan kalau saya kesakitan, Nyonya. Salma menyentuh dadanya yang mulai terasa sesak, buliran bening pun mulai berjatuhan di pipi gadis itu. Nyonya tahu rasanya ketika selalu dihina, dilecehkan, sakit Nyonya. Dan semuanya saya tahan di sini, di dada saya, karena tidak ada tempat mengadu dan berbagi. Tutur gadis itu, sambil menahan rasa isak tangisnya agar tidak pecah. Mama Rosa hanya bisa terpaku dan merasa bersalah. Ada di satu titik seseorang akan meluapkan isi hatinya, karena tidak selamanya seseorang menahan perasaannya sendiri. Sekuat-kuatnya mental seseorang yang dihantam badai, pasti sesaat akan terjatuh, namun seketika itu juga cepat bangkit dan berdiri tegak di kakinya sendiri. Sesaat gadis itu mengusap pipinya dari air mata. Saya tidak minta untuk dikasihani oleh Nyonya. Hanya saja saya kecewa dengan Nyonya sebagai seorang ibu yang sangat saya hormati. Tapi ternyata hari ini tindakan Nyonya sama dengan pria yang telah menghilangkan nyawa bapak saya. Andaikan saya wanita yang lemah, mungkin kejadian kemarin membuat mental saya hancur seketika. Sakit yang sangat luar biasa Nyonya. Bisa saja hari ini Nyonya melihat saya di rumah sakit jiwa. Dan apakah dengan uang 100 juta bisa menyembuhkannya? Sambung Salma. Dek, kembali lagi hati Mama Rosa terhujam belati kecil, seiris demi seiris kata-kata yang diucapkan Salma. Ternyata membuat sakit di dalam jiwa Mama Rosa. Wanita tua itu sejenak menundukkan kepalanya, dirinya sudah tersudutkan atas tindakannya yang sama dengan anaknya. Sama menutup mulut Salma dengan sejumlah uang. Masihkah adakah rasa empati di hati Nyonya sebagai seorang ibu? Atau Nyonya tidak punya perasaan, hati nurani dengan sesama wanita? Tanya Salma dengan suara yang begitu lembutnya. Mama Rosa menegakkan kembali wajahnya dan menatap wajah gadis cantik itu. Ibu masih punya perasaan. Agak terbata Mama Rosa menjawabnya. Entah kenapa tatapan teduh dan sendu gadis itu semakin tersayat hati Mama Rosa yang sejak awal punya niat untuk memanfaatkan gadis itu demi si Gogon putranya. Nyonya, saya tahu jika Nyonya takut saya melaporkan tindakan Tuan Kavin ke kantor polisi. Takut nama keluarga jadi tercemar dan terutama kredibilitas Tuan Kavin akan memberikan dampak buruk buat perusahaan. Hingga Nyonya menutup mulut saya dengan uang, benar kan? Praduga Salma. Iya Salma, jawab jujur Mama Rosa. Awal saya memang berniat untuk melaporkannya ke polisi, Nyonya. Tapi untuk saat ini saya mengurungkan niat saya, tapi bukan berarti saya menerima uang tersebut. Dan juga bukan berarti saya memaafkan tindakan Tuan Kavin dan berdamai dengannya, semua tindakan pasti ada balasannya. Tukas Salma, ada sedikit rasa lega di hati Mama Rosa tapi berbarengan ada rasa tidak enak dengan gadis cantik itu. Salma, sebenarnya ibu tidak mampu berkata lagi atas semua ucapan kamu semuanya. Ibu berasa bukan seorang ibu yang baik melindungi anak yang sedang terluka, justru memberikan luka lagi kepadanya. Ibu akui ibu salah karena telah melindungi orang yang bersalah, hingga berniat memberikan uang sebagai ganti rugi. Tapi memang ini demi menjaga nama baik perusahaan Kavin. Balas Mama Rosa. Mama Rosa menggeser duduknya, agar lebih dekat dengan gadis itu, lalu meraih salah satu tangan gadis itu. Kedua netra wanita tua itu tampak berembun. Ibu.
Mama Rosa menghembuskan napasnya sejenak. Ibu minta maaf, Salma. Tak kuasa Mama Rosa menitikkan air matanya. Tolong maafkan ibu jika salah. Lanjut kata Mama Rosa, jika hati nurani sudah disentuh, maka hati siapa yang tidak akan larut dengan segala ucapan Salma. Saya juga minta maaf Nyonya jika perkataan saya menyinggung di hati Nyonya. Imbuh Salma. Tidak, kamu tidak salah Salma. Ibu yang salah, maafkanlah ibu ini. Pinta Mama Rosa, lalu memeluk tubuh menantu keduanya. Dalam pelukan Mama Rosa, air mata Salma kembali terjatuh. Pelukan yang selama ini dia rindukan, pelukan seorang ibu yang telah lama menghilang dalam kehidupannya. Maafkan ibu yang ingin memanfaatkanmu, Salma. Banyak orang yang memiliki harta lebih, dan terkadang suka sekali menyelesaikan masalahnya dengan uang. Mungkin untuk kasus yang lain bisa diselesaikan dengan uang, namun ada pula masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Keputusan Mama Rosa menyelesaikan masalah dengan uang untuk menutupi mulut Salma ternyata membuat wanita tua itu tersudutkan. Saat itu juga, pelukan mereka terurai ketika Yuni datang membawakan teh hangat beserta kue basah. Sesuai pesanan Mama Rosa sebelum masuk ke kamar Salma, silahkan diminum Nyonya, Non Salma. Ujar Yuni, setelah meletakkan bawaannya di atas meja. Terima kasih Mbak Yuni. Mereka berdua langsung menyesap teh hangat yang sudah disiapkan oleh Yuni. Jika ibu boleh meminta padamu, dengan kejadian kemarin, ibu berharap kamu tidak ada niatan untuk berhenti bekerja. Ujar Mama Rosa, setelah melihat hasil pekerjaan Salma di kantor. Tidak bisa dipungkiri jika Salma memiliki kinerja yang baik, serta cepat belajar. Kemampuan gadis itu masuk perhitungan Mama Rosa. Gadis itu meletakkan cangkir teh, dan terlihat sedang memikirkan jawabannya. Namun di lubuk hatinya gadis itu ingin sekali membalas pria itu, Kevin. Tapi ibu tidak bisa memaksamu. Pasrah Mama Rosa jika gadis itu akan mengundurkan diri. Jika saya mengundurkan diri, saya akan kena penalti sebesar 500 juta. Saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan sebenarnya saya juga bisa mengambil keuntungan dengan kejadian kemarin untuk mengundurkan diri. Dengan mengancam melaporkan Tuan Kevin atas tindakannya, betul kan Nyonya? Iya Salma, ibu paham. Jadi apa yang akan kamu putuskan? Untuk saat ini saya akan tetap bekerja sebagai asisten Nyonya, sampai saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan jika saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, saya harap Nyonya bisa membantu saya untuk membatalkan penalti yang ditentukan Tuan Kevin itu. Pinta Salma, otak harus berjalan mencari jalan keluar. Cek 100 juta ditolak tapi ada yang harus digantikan untuk kedepannya. Baiklah, ibu berjanji akan membantumu agar penalti itu gugur. Sekarang bagaimana kondisi kamu? Sudah sehatkah? Sudah lebih baik daripada kemarin, Nyonya. Jika memang sudah lebih baik, bersiaplah, jam 10 nanti kita akan ke Bali. Kita akan mengunjungi cabang retail Indo Prakarsa di sana. Ke Bali, agak kaget Salma mendengarnya. Apalagi dia tidak memiliki stok pakaiannya yang banyak. Karena hanya membawa beberapa lembar baju ketika datang ke mansion Adiputra. Kenapa kamu tampak bingung? Begini Nyonya, berapa lama kita di Bali? Rencana 3 hari atau bisa saja seminggu, sekalian liburan kita di sana. Ujar Mama Rosa. Nyonya, bisakah saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil pakaian? Karena saya hanya membawa baju beberapa lembar saja. Pinta Salma, pikir Mama Rosa gadis itu menolak untuk pergi ke Bali, ternyata hanya masalah baju saja. Tidak ada waktu kamu pulang ke rumah,
sudah tidak usah dipikirkan masalah pakaian. Nanti sesampainya di Bali, ibu akan membelikan kamu baju. Justru membeli baju lagi suatu pemborosan buat Salma. Gadis itu sudah menghemat uangnya, tapi justru harus mengeluarkan dana yang tak terduga hanya untuk membeli pakaian. Sedangkan gadis itu sudah memiliki baju dalam jumlah yang banyak dan masih layak pakai. Kamu pasti memikirkan uang untuk membeli baju kan? Tidak usah dipikirkan ibu yang membelinya dan tidak akan dipotong gaji kamu. Tebak Mama Rosa, setelah melihat kedua bola mata Salma tampak berputar-putar. Terima kasih Nyonya sebelumnya. Lega rasanya, bukannya pelit untuk diri sendiri, tapi gadis itu memperhitungkan budgetnya sendiri. Ya sudah siapkan barang kamu yang akan dibawa, jika sudah rapih segera turun ke bawah. Pinta Mama Rosa, lalu beranjak dari duduknya. Baik Nyonya. Setelah Mama Rosa keluar kamarnya, gadis itu segera menyiapkan pakaian yang bisa dibawanya. Sambil menyiapkan, terbit senyum riang di bibirnya, mendengar kata Bali, otaknya langsung traveling. Kota Bali, kota yang ingin sekali dia kunjungi jika ada waktu. Namun nyatanya dia sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya, impian tinggal angan-angan. Namun kini angan-angannya menjadi nyata seketika. Di balik kesedihan ada secuil kebahagiaan yang akan tercipta, walau kaki belum menyentuh kota Bali. Perusahaan Indo Prakarsa. Pagi sekali, Kavin sudah berangkat ke kantor sekitar jam 7 pagi tanpa sarapan. Tanpa berpamitan dengan istrinya Yasmin dan menemui Salma. Tuan Kavin, silahkan ini sarapan paginya. Ari sudah menyiapkan sarapan pagi berupa nasi uduk beserta lauknya, pesan online. Gumam Kavin, terdengar tak semangat. Ditarik piringnya agar lebih dekat, kemudian menyantapnya. Pagi ini agenda saya apa? Tanya Kavin di sela makannya. Jam 9 ada pertemuan dengan utusan Pet Wings, membahas masalah produk. Oke, kamu sarapan dulu, lalu bawakan bahan yang akan dibahas nanti, biar saya bisa mempelajarinya dulu. Perintah Kavin. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Pamit Ari. Pria arongan itu sepertinya sedang berusaha menyibukkan dirinya, tidak ingin memikirkan masalahnya dengan Yasmin. Tentang masalah rumah tangganya yang hendak mau dibawa ke depannya. Tenggelam dalam pekerjaan, dan berharap pikirannya bisa teralihkan. Pagi hingga menjelang siang pria itu benar-benar sibuk, hingga lupa jika Mama Rosa dan Salma tidak datang ke perusahaan. Siang hari. Jam 11.45 WIB. Pertemuan Kavin dengan Pet Wings sudah selesai. Pria itu kembali ke ruangan kerjanya. Akan tetapi belum sampai ke ruangannya, pria itu menghentikan langkah kakinya ketika melewati ruang direksi. Dan berniat untuk masuk ke dalam. Maaf Tuan Kavin, hari ini Nyonya Rosa tidak datang ke kantor. Ujar Romi, ketika melihat Kavin memegang handle pintu. Tidak ke kantor? Kok Mama tidak kasih tahu saya kalau hari ini tidak ke kantor? Kamu tahu kenapa Mama tidak datang? Bersambung.